Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Atriza, NIM 19073012. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemvakuman sistem AC. Yang pertama yaitu tujuan. Pemvakuman sering disebut juga evacuating atau dehydrating, merupakan proses yang dilakukan untuk membuat tekanan ruang tertutup lebih rendah daripada tekanan atmosfer 1 atm. Tujuan pemvakuman pada sistem pendinginan AC pada mobil adalah mengkosongkan sistem dari udara dan uap air, dan juga bertujuan untuk mengetahui apakah sistem AC mengalami kebocoran. Alat yang digunakan adalah vacuum pump dan manifold gauge. Setelah pemvakuman, sistem pun dapat dicek kebocorannya. Dengan melakukan pemvakuman, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem AC pada sebuah mobil apakah mengalami kebocoran atau tidak. Sistem pendingin yang masih terdapat sisa udara kelihatannya memang tidak ada gangguan, tetapi sebenarnya berakibat fatal pada sistem AC. Udara pada sistem tidak dapat diembunkan pada suhu dan tekanan pengembunan dari bahan pendingin, dan udara akan mempertinggi suhu dan tekanan saluran tekan atau discharge pressure kompresor. Ketika suhu tinggi, udara akan membentuk senyawa baru yang korosif dan berbahaya. Selanjutnya yaitu bahan dan alat. Yang pertama yaitu satu unit AC pada mobil. Yang kedua, pompa vakum AC yang merupakan pompa untuk menyerap dan mengkosongkan sistem dari udara. Yang ketiga, manifold gauge untuk mengukur dan membaca tekanan pada sistem AC dan sebagai penghubung ke pompa vakum. Yang keempat, satu tabung refrigeran jenis 134A atau R12 yang ramah lingkungan. Yang kelima itu toolset 6 majun atau kain. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, berdoa sebelum melaksanakan praktikum. Yang kedua, setiap mahasiswa wajib memiliki modul atau buku pedoman tentang dasar pengetahuan tentang AC mobil. Yang ketiga, siapkan peralatan kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, langkah pemvakuman. Yang pertama, pastikan katup high dan low pada manifold gauge terkunci. Yang kedua, pasangkan selang berwarna merah ke service valve discharge dan selang berwarna biru yang low ke service valve suction kompresor, sedangkan selang yang berwarna kuning dipasang pada input pompa vakum. Dan untuk lebih jelas lihat pada gambar 4.1. Yang C, pastikan katup pada pompa vakum pada posisi close, pemasangan pompa vakum dan manifold gauge. Yang D, yang keempat, nyalakan pompa vakum selama 1 menit agar oli yang ada pada vakum bersirkulasi dengan baik. Yang kelima, buka katup high dan low pada manifold gauge dan katup pada pompa vakum posisi open, sehingga aliran akan mengalir dari sistem AC ke pompa vakum. Selanjutnya, lakukan pemvakuman selama 5 menit atau sampai jarum indikator pada manifold gauge yang low warna biru menunjukkan sekitar 60 cm Hg vakum. Yang terakhir, jika besaran 60 cm Hg jika tidak tercapai, dapat dipastikan sistem AC mengalami kebocoran. Jika tidak, maka lanjutkan pemvakuman sampai 76 cm Hg. Kemudian tutup kedua vakum katup pada manifold gauge dan matikan pompa vakum. Tunggu sampai 5 menit. Selanjutnya yaitu langkah pencarian daerah kebocoran pada sistem AC. Yang pertama, dengan menggunakan angin bertekanan. Berikut langkah-langkahnya. Pastikan selang berwarna merah atau high terpasang ke service valve discharge dan selang berwarna biru terpasang low ke service valve suction. Kedua, katup pada manifold gauge terbuka. Yang kedua, kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan selang angin bertekanan. Ketiga, masukkan angin bertekanan hingga mencapai 2 kg per cm kubik. Kemudian tutup kedua katup pada manifold gauge.
Selanjutnya, oleskan busa sabun pada sambungan selang sistem AC atau daerah-daerah yang dicurigai sehingga akan terlihat gelembung-gelembung sabun jika ada kebocoran. Jika ada, maka lakukan perbaikan, dan setelah diperbaiki maka lakukan tahapan pemvakuman kembali seperti prosedur yang di atas. Yang B, selanjutnya dengan menggunakan refrigerant leak detector. Pastikan selang berwarna merah terpasang ke service valve discharge dan selang berwarna biru terpasang low ke service valve sanction. Kedua tutup pada manifold tertutup. Kemudian selang berwarna kuning dihubungkan dengan tabung yang berisikan refrigerant. Pada tabung terdapat service can tap valve. Terdapat langkah pemasangan service can tap pada tabung baru digunakan. Yang pertama, sebelum memasang service can tap valve ke tabung, putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga jarum tertarik penuh ke atas. Kedua, putar disk berlawanan arah jarum jam sampai mencapai posisi tertinggi. Selanjutnya, sekrup valve ke tabung. Sambungkan hose tengah warna kuning ke manifold gauge ke service can tap. Yang terakhir, putar handle searah jarum jam sampai tabung berlubang. Lalu putar handle berlawanan arah jarum jam sehingga gas dapat masuk ke hose tengah manifold gauge. Selanjutnya, tekan pentil atau longgarkan selang berwarna kuning di saat untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam hose tengah manifold gauge. Buka valve high pada manifold gauge untuk memasukkan refrigerant dalam bentuk gas. Catatannya, jika tabung refrigerant ditempatkan pada posisi berdiri, yang masuk ke dalam sirkulasi adalah refrigerant dalam bentuk gas. Masukkan refrigerant sampai indikator tekanan sirkulasi manifold gauge warna biru mencapai 1 kg cm biji sangkar. Kemudian tutup katup manifold gauge dan service can tap pada tabung refrigerant. Ceklah sambungan dan daerah yang dicurigai dengan menggunakan refrigerant leak detector dengan cara mendekatkannya pada daerah yang dicurigai tersebut. Refrigerant leak detector berbunyi jika mendeteksi kebocoran refrigerant. Jika sudah ditemukan, maka perbaiki dan lakukan pemvakuman kembali sesuai dengan prosedur yang di atas. Mungkin hanya sekian presentasi saya tentang pemvakuman pada sistem AC. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.